Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami percaya Bapak Ibu masih senantiasa dalam lindungan kasih-Nya. Walaupun dalam situasi yang belum menentu seperti saat ini masih ada pandemi, namun kami percaya Bapak Ibu masih terus bersukacita di dalam Tuhan dan masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Untuk itu marilah kita mengucap syukur terlebih dahulu. Dalam nama Yesus kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau ada untuk kami, Engkau ada untuk setiap kami yang ada. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami, melindungi kami. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, Engkau turut campur tangan di dalamnya. Dan saat ini Bapa, kami berserah kepadamu untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir di tempat kami, Engkau memberkati setiap kami, hingga ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan setiap kita mari katakan amin. Pada pagi hari ini kita akan memulai memuji menyembah Tuhan lebih lagi dengan kita akan berada dalam naungan hadirat-Nya untuk berlindung selalu dalam naungan kasih-Nya. Siapkan hati pikiran kita untuk kita lebih berkenan lagi di hadapan-Nya. Untuk itu kita akan menyembah Tuhan. Yesus kami puja, Yesus kami sembah. Haleluya Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kau sungguh baik pada kami. Kami akan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Mampukan setiap kami, urapi setiap kami, untuk kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah.
kita. Mari siapkan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun hanya sebagian, namun kami percaya Tuhan pasti ada untuk Anda semuanya. Haleluya, haleluya Yesus. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Yesus, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Kau yang memberikan setiap kami roh hikmat dan wahyu agar kami dapat mengenal Kau dengan benar. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi kebenaran di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Kolose 3 ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, visi dari Gereja Miracle Service Wates adalah menjadi mempelai Kristus. Berbicara tentang mempelai, tentu kita akan menghubungkannya dengan pernikahan, di mana kedua calon mempelai dianggap layak untuk menikah.
karena mereka sudah dewasa baik secara jasmani maupun rohani, dan mereka juga memiliki hubungan di dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pasti rindu untuk menjadi mempelai yang layak bagi Kristus. Kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita telah dilayakkan menjadi mempelainya. Namun demikian, kita harus melalui proses yang panjang untuk dapat menjadi mempelai yang tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan Yesus. Agar kita menjadi mempelai yang tidak bercacat di hadapan Tuhan Yesus, maka kehidupan kita harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Agar kehidupan kita berpusat kepada Tuhan Yesus, maka yang pertama, kita harus hidup di dalam firman-Nya seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat yang ke-16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini adalah perkataan Kristus. Agar perkataan Kristus senantiasa tinggal di dalam kita, maka Alkitab atau perkataan Kristus ini harus senantiasa dibaca, dipelajari, direnungkan, dan didoakan, sehingga firman Tuhan dengan segala kekayaannya ini akan diam di dalam hati kita. Kita harus mengizinkan firman itu mengatur hidup kita. Bukan kita yang mengatur firman, memilih mana yang kita sukai, mana yang tidak, tetapi kita harus melakukan seluruh firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila ini menjadi pengalaman kita, maka pikiran, perkataan, perbuatan, dan motivasi kita akan dipengaruhi dan dikuasai oleh Kristus. Kita tidak boleh memilih-pilih firman mana yang kita sukai maupun tidak, tetapi kita harus mengizinkan firman itu mengatur kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21a, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil harus diam di dalam hati kita, juga memiliki makna bahwa firman Tuhan harus tersedia bagi kita dalam segala keadaan dan memiliki pengaruh dan kegunaan yang tepat. Jadi fungsi hikmat yang tepat adalah menerapkan apa yang kita ketahui kepada diri kita sendiri sebagai penuntun kita. Misalnya ketika hati kita hendak melakukan kejahatan, kemudian Roh Kudus mengingatkan kita, seperti yang tertulis di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika firman itu meluap di dalam hati kita, kita pun bisa mengajar dan menegur orang lain, serta menasehati dia dengan kekayaan hikmat yang terkandung di dalam firman Tuhan tersebut. Yang kedua, agar hidup kita berpusat pada Kristus adalah mengucap syukur pada Allah melalui mazmur dan puji-pujian, seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat yang ke-16b. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah terbesar yang telah kita terima adalah keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Hal ini sangatlah berharga, karena itu kita tidak boleh menukarkan keselamatan itu dengan apapun, baik iming-iming pekerjaan, baik itu pasangan hidup ataupun harta duniawi. Bahkan seluruh dunia ini tidak dapat ditukarkan dengan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita harus senantiasa bersyukur akan hal itu. Kita dapat mengungkapkan rasa syukur kita dengan bermazmur serta menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Menyanyikan mazmur dan pujian adalah sebuah bentuk ibadah untuk mengajar, sekaligus ibadah untuk memuji. Ini berarti bahwa ketika kita menyanyikannya, kita sedang mengajar orang lain yang mendengarnya untuk mengasihi Tuhan, untuk mengucap syukur kepadanya, bahkan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi menyanyikan mazmur dan pujian
kita tidak hanya membangun dan mendorong diri kita sendiri, tetapi kita juga sedang mengajarkan dan menggerakkan perasaan orang lain untuk juga mengasihi Tuhan melalui mazmur serta puji-pujian tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hati kita penuh dengan ucapan syukur pada Tuhan, tentunya kita tidak akan pernah kekurangan bahan untuk mengucap syukur. Melalui mazmur dan puji-pujian, kita bisa melakukannya di mana saja, di dalam setiap kesempatan, di dalam setiap keadaan. Bahkan kita dapat melakukannya di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Misalnya saat kita memasak, saat kita di dalam perjalanan, saat kita sedang dalam aktivitas tertentu, kita dapat memuji Tuhan. Dan disitulah sukacita Tuhan akan senantiasa mengalir dan melimpah, sukacita yang sejati pada Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya Tuhan akan disenangkan juga oleh puji-pujian yang kita naikkan. Kehidupan yang berpusat pada Kristus yang ketiga adalah menjadikan nama Yesus sebagai dasar dalam setiap aktivitas kita, seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17, demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendasarkan perkataan ataupun perbuatan kita di dalam nama Tuhan Yesus, tentunya kita tidak akan melakukan semuanya itu dengan sembarangan. Kita akan menjadikan Yesus sebagai sesuatu yang tertinggi di dalam kehidupan kita, karena kita sedang mewakili pribadi Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita adalah seperti surat terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, tentunya tetangga kiri kanan kita sering memperhatikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Bahkan mereka hafal kapan kita pulang atau kapan kita pergi, apa yang kita lakukan sehari-hari. Ini membuktikan bahwa kita menjadi pusat perhatian di dalam kehidupan bermasyarakat, yang tentunya akan mempengaruhi pandangan mereka terhadap kita, karena kita adalah milik Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan hal yang tidak benar, tentunya akan menjadi perbincangan yang negatif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa segala sesuatu di bawah kekuasaan Tuhan, baik keberhasilan atau kegagalan kita, semuanya atas seizin Tuhan. Dengan mendasarkan perbuatan atau perkataan kita di dalam nama Tuhan Yesus, kita sedang berusaha melakukan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, tentunya kita akan sangat berhati-hati. Di dalam perkataan kita, tentu kita tidak akan mudah untuk berkata dusta. Tentunya kita tidak akan berkata-kata yang kotor, tetapi biarlah kata-kata itu memberikan buah yang baik, yang memberkati orang lain yang mendengarnya. Demikian juga dengan apa yang kita kerjakan. Tentunya ketika kita mendasarinya di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kita kerjakan akan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, sehingga itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah di bawah kekuasaan Tuhan Yesus. Dengan kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, kita sedang mengakui bahwa segala sesuatu berada di bawah kendali Tuhan Yesus. Semuanya atas seizin Tuhan, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kalau apa yang kita kerjakan itu berhasil, biarlah keberhasilan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi kalau apa yang kita kerjakan gagal, itu mengajar agar kita tidak menjadi pribadi yang sombong. Kegagalan mengajarkan agar kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah dan terus-menerus berusaha. Baik berhasil ataupun gagal, semuanya baik di mata Tuhan.
kita harus memiliki sikap yang benar untuk meresponi keduanya. Seorang usahawan tidak serta-merta berhasil dalam apa yang dikerjakannya, tetapi menurut cerita mereka yang berhasil, mereka yang sukses, mereka banyak mengalami kegagalan demi kegagalan. Tetapi satu hal yang perlu kita tangkap adalah mereka tidak pernah menyerah. Bahkan para ilmuwan pun demikian. Teknologi-teknologi yang sekarang ini kita nikmati adalah hasil kerja keras mereka yang terus berusaha di dalam kegagalan-kegagalan yang mereka hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa memusatkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi mempelai yang layak bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada 3 hal di mana hidup kita berpusat kepada Kristus. Yang pertama adalah hidup di dalam firman-Nya. Yang kedua, mengucap syukur melalui mazmur dan puji-pujian. Dan yang ketiga, menjadikan nama Yesus sebagai dasar di dalam setiap aktivitas kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita tanggapi firman Tuhan ini, kita mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu ini. Biarlah setiap kami boleh menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi yang dewasa, menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan umat kepunyaan-Mu Tuhan, terlebih GB Miracle Service Wates. Biarlah umat-Mu menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, yang tinggal di dalam firman Tuhan, yang senantiasa mengucap syukur dan menjadikan Engkau pusat di atas segala yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan yang senantiasa memberikan kepada kami. Dan saat ini Bapa, kami akan memberikan sebagian berkat yang daripada-Mu. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami memberikannya dengan ucapan syukur yang datangnya dari Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan khusus, atau persembahan ibadah minggu, kami persilahkan Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya untuk memberikan lewat rekening di bawah ini. Sambil kita angkat satu lagu pujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa di hadapan-Mu. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran bangsa kami. Mari Bapa, Engkau yang
memberkati setiap penduduk Indonesia ini Tuhan, jamah hati mereka Tuhan, sehingga mereka mengenal kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati bangsa kami Bapa. Kami menyerahkan pemimpin kami Bapak Jokowi ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Presiden ini Tuhan. Biarlah hikmat, marifat yang daripada-Mu turun atas beliau, sehingga beliau boleh memimpin negeri ini dengan baik, boleh memimpin negeri ini dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga semuanya berbuah kebaikan, menjadi teladan bagi kami penduduk Indonesia ini Tuhan, dengan kerja kerasnya, dengan ketekunannya, dengan kepandaiannya, dan dengan kasih-Nya. Terima kasih Bapa, berkati setiap apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dalam setiap program-program yang telah direncanakan. Engkau yang menjagai, melindungi hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dari setiap siasat-siasat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari segala sesuatu yang jahat. Biarlah Engkau yang mengaruniakan keamanan atas bangsa kami, bangsa Indonesia ini, dari Sabang sampai dengan Merauke. Berkati Tuhan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugas mereka menjaga keamanan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, ketika bangsa kami juga terkena imbas dari dampak COVID-19 ini Tuhan, mari Bapa, Engkau yang memberkati bangsa kami, Engkau berkati para medis Tuhan yang telah berjuang dengan keras untuk memberikan pelayanan mereka yang terbaik untuk kesembuhan-kesembuhan mereka yang terkena COVID-19 ini Bapa. Bapa, Engkau yang memberkati tenaga para medis ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat, dan Tuhan lindungi dari penyakit-penyakit virus ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau Tuhan yang memberkati setiap mereka sukarelawan yang membantu di dalam gugus tugas atau Satgas COVID-19 ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau juga yang menyediakan setiap peralatan yang diperlukan untuk penanganan virus ini. Berkati juga mereka yang sakit Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Dan Tuhan, mereka yang masih dalam kondisi sehat Tuhan, Tuhan berikan kesadaran untuk menjaga kesehatan, untuk mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati para pemimpin kami Tuhan, dari tingkat provinsi hingga RT RW. Tuhan berkati sehingga para pemimpin kami ini boleh menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kondisi situasi di wilayah mereka masing-masing. Tuhan berikan hikmat. Terima kasih Bapa, dan kami juga menyerahkan gereja-gereja yang ada tangan-Mu. Biarlah gereja-gereja boleh bersatu, gereja-gereja boleh saling bergandengan tangan dan menjadi berkat dalam setiap aktivitas gereja yang ada Tuhan. Kalau saat ini belum dapat beribadah, namun mari Bapa, di dalam setiap aktivitas yang ada Tuhan, biarlah gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapa, bahkan gereja terus membangun kehidupan umat kepunyaan-Mu sehingga iman mereka terus bertumbuh. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang terdampak, Tuhan berkati keluarga mereka dan melindungi kesehatan mereka. Terima kasih Bapa, dan terkhusus untuk gereja-Mu GBI Miracle Service Wates, Tuhan yang memberkati. Tuhan berkati gembala pembina kami Bapak Timotius Hardono. Tuhan berkati gembala-gembala cabang yang ada dan cabang-cabang MS yang ada. Bapak, terlebih Engkau yang memberkati Bapak Indra Gunawan yang boleh menggembalakan di GBI Miracle Service Wates ini beserta dengan istri. Tuhan berkati dengan ketekunan, kesetiaan, dengan kasih yang daripada-Mu, hikmat yang daripada-Mu. Engkau yang membentengi dan melindungi dari panah-panah api si jahat. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga para penetua yang ada. Tuhan berkati para pengerja, anak-anak sekolah minggu, bahkan umat-Mu Tuhan. Setiap jemaat
GP Miracle Service Wates, Tuhan berkati mereka yang dalam keadaan lemah fisik, Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang di dalam kesehariannya Tuhan berkati, Tuhan topang kehidupan mereka sehingga kebutuhan mereka dapat tercukupi Bapak. Terima kasih, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam pertumbuhan iman mereka kami serahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Doa yang tiada sempurna ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.